Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zia Al-Arafi, NIM B131200369. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 1 dan 3 dari soal UTS ini. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu tentang resume dari materi yang telah disampaikan. Hukum. Unsur-unsur hukum yaitu aturan atau kaidah. Lalu ada unsur dibuat atau ada pembuatnya. Ketiga, ada sasarannya. Dan lalu yang terakhir unsurnya yaitu mau tidak mau harus dilakukan atau bersifat dapat dipaksakan atau imperatif. Dan ada sanksi yang tegas atau berbentuk konkret, tidak abstrak seperti dosa. Yaitu sanksinya dapat seperti denda, penjara, dan lain-lain. Hukum secara teoretis, yaitu kaidah atau norma atau aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum bisnis, yaitu seperangkat aturan atau kaidah yang mengatur aspek bisnis di Indonesia agar dapat berjalan secara kondusif. Sasaran hukum bisnis meliputi objek-objek bisnis, yaitu pertama, perdagangan, ada barang dagang atau komoditinya. Kedua, jasa, pelayanan yang lebih dikedepankan. Ketiga, industri, proses memproduksi atau merakit atau mengolah sesuatu yang tadinya kurang bernilai menjadi lebih bernilai. Hukum selalu tertinggal satu langkah dari setiap fenomena, tapi bisa retroaktif atau menangani kejadian yang sebelumnya. Di era digital ini, bisnis menjadi menuju digitalisasi, menjadi e-commerce, ijazah, e-industry, membutuhkan aturan tentang digital, yaitu UU ITE tentang bisnis digital. Putusan hakim tidak semuanya bisa jadi jurisprudensi, harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, sudah pernah diputuskan terlebih dahulu, dan kedua, pada kasus yang sama. Contohnya pada pengumuman tunangan secara publik tapi gagal ke pernikahan, maka bisa dituntut secara perdata. Perjanjian mengakibatkan sebuah perikatan yang mengakibatkan sebuah hubungan hukum, dan jika diingkari dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat digugat. Karena ada konsensus atau kesepakatan atau pacta sunt servanda, jika ingkar disebut wan prestasi. Traktat atau perjanjian internasional bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ratifikasi adalah menerapkan perjanjian internasional atau peraturan yang telah disepakati secara internasional ke dalam hukum di dalam negeri. Doktrin, yaitu pendapat pakar di bidang hukum sebagai dasar sumber hukum. Sumber-sumber hukum dagang. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, KUHD. Dan ketiga, peraturan perundangan lain di bidang bisnis. Jika ada banyak peraturan yang mengatur tentang suatu bidang bisnis, maka akan berlaku asas lex specialis, derogat legis specialis, atau aturan atau ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jika ada aturan atau ketentuan yang terbaru, maka harus mengesampingkan aturan yang lama, yaitu dengan asas posteriori, derogat legi priori. Tanah tidak bisa digadaikan karena tidak bisa membebankan ke benda tetap atau benda yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Lalu lanjut ke materi berikutnya, perjanjian di bawah tangan dan perjanjian otentik. Prestasi, yaitu memenuhi perjanjian, sedangkan prestasi adalah ingkar di dalam perjanjian. Somasi adalah peringatan, bisa jadi diduga karena wan prestasi. Force majeure, yaitu keadaan atau accident tidak terduga yang bisa dijadikan klausula dalam sebuah perjanjian. Anatomi, yaitu bagian-bagian dalam perjanjian yang di dalamnya terdapat pendahuluan, isi, dan penutup. Perjanjian, ada sebuah perikatan, ada sebuah hubungan hukum. Karena ada hak dan kewajiban, misal wan prestasi bisa dituntut. Perjanjian BOT, Build Operate Transfer, yaitu kerjasama penggunaan dari Pemkot untuk investasi bisnis di bidang usaha. Lanjut ke materi berikutnya. Misalkan ada sebuah perusahaan terbatas, ada sebuah perseroan terbatas, itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tetapi jika ada investor asing
yang merupakan mayoritas, maka harus ada undang-undang tambahan yaitu tentang PMA, penanaman modal asing. Jika misal usaha di bidang perbankan, maka harus juga disertai dengan peraturan tentang perbankan. Di dalam PT, unsurnya posisi yang tertinggi adalah RUPS, disusul oleh komisaris, dan yang paling terakhir adalah direksi. Jika misal kita bekerja di bidang di divisi marketing atau HRD atau pengadaan atau produksi dan lain-lain, di sini berarti kita bertanggung jawab kepada direksi, dan direksi bertanggung jawab kepada komisaris, lalu komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Syarat mendirikan PT yaitu sangat rinci atau rumit atau rigid. Cara mendaftarkan PT yaitu pertama, pembuatan berdasarkan akta autentik, pendaftaran akta autentik ke Kanwil Kemenkumham, dan 3, pengumuman dalam Berita Negara RI guna publikasi berdirinya PT di masyarakat. Selain PT, ada berbagai macam bidang usaha seperti yayasan, CV, UD, koperasi, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Usaha yang ingin saya dirikan yaitu usaha dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas dengan nama PT Raftek Auto Service, bergerak di bidang jasa, yaitu jasa penambalan ban online. Jadi jika ada orang yang sedang mengalami kebocoran ban, jadi mereka hanya menuju ke HP-nya, membuka aplikasi Tambalku dan masuk ke menu minta tolong, maka kurir kami atau pegawai kami akan langsung mengambil mereka dan membantu untuk membenarkan ban mereka yang bocor. Lalu dasar hukum PT kami yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Syarat pendirian PT kami yaitu PT didirikan atas dasar perjanjian. Kedua, perjanjian diwujudkan dalam akta autentik di hadapan notaris dan dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ketiga, akta pendirian PT disertakan anggaran dasar PT dan keterangan lain tentang PT. 4. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI untuk memperoleh status badan hukum. Kelima, pendaftaran PT oleh direksi dalam wajib daftar perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Lalu kepemilikan modal PT. Modal kami terdiri dari modal dasar, modal di store, dan modal ditempatkan. Modal dasar sebesar 100 miliar rupiah. Modal di store, modal ditempatkan sebesar 50 miliar rupiah, dan modal di store sebesar 25 miliar rupiah. Dan kepemilikan modal yaitu terdiri dari saya sendiri Muhammad Zia Al-Arafi sebesar 20% saham senilai 20 miliar, dan Muhammad Ilham Saputra 20% saham sebesar 20 miliar, Muhammad Rizam Mustafa 20% saham sebesar 20 miliar, Dinar Wahyu Hidayat 20% saham sebesar 20 miliar, dan Muhammad Afanzian 20% saham sebesar 20 miliar. Struktur organisasi kami yaitu RUPS yang terdiri dari saya Muhammad Zia Al-Arafi, Muhammad Ilham Saputra, Muhammad Rizam Mustafa, Dinar Wahyu Hidayat, dan Muhammad Afanzian. Lalu Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama yaitu Bapak Andika Prasetyo dengan anggota Budi Haryono, Ibu Rusyanawati, Saudara Agung Priyosembodo, dan Dewan Direksi yaitu Saudara William Wicaksono. Kedua, Bapak Rudi Ahmad, dan ketiga, Bapak Suharmono Samudro. Lantas untuk pembubaran PT yaitu berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu yang telah ditetapkan, dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang inkrah, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit. Lalu berdasarkan penetapan pengadilan,
harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. Dan keenam, dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Baik, sekian pembahasan soal nomor 1 dan nomor 3 dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.